warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Rizal Rahman, AR, dari SD 023 Tambusai Utara, CGP Angkatan 10, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 023 Tambusai Utara. Semoga bermanfaat. Uang kemana aja? Jelas siapa? Dewi, ambil pinknya, Dewi. Ambil pinknya itu, pegang. Ngapain? Jangan di sana. Mahal nanti. Keranjangnya. Datang Oneo. Inilah dulu. Nggak apa-apa, sebelah situ. Udah deh, kok nggak ada. Ya, Malina. Nah, siapa lagi? Ya. Bu Tuti bikin nanti. Bu Tani. Narasumber silakan duduk. Omelnya keren. Bajunya nggak jadi-jadi. Baju komel tak ada. Apa tadi namanya, Bu? Tanah Jaran Baru, Apa baju tadi kombel namanya? lah kita. Koordinator absen. Koordinator daftar hadir, Ibu. Oke. Pak Mutiranda, Pak. Tanda tangannya kok mirip ya? Hatinya kan. Aku yang tanda tangan nih. Masa dari M? Bukti tanda kok ya kan? Dewi, Bu moderator, moderator. tolong agak dicantikkan tanda tangannya, Bu. Dewi Fitrawati. Agak-agak dibesarkan. Kurang besar? Dah. Siapa yang nomor 13, Bu? Dewi Rizky. Oh, Dia lagi belum datang. Ya, jadi dia kemarin tak bilang begini. Ya udah, Bu. Ada yang makan nggak? Ya, Bu. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara kita pada siang hari ini, yaitu mengikuti berbagi praktik baik pada komunitas Belajar Maju Berkarya dengan judul Aksi Nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Rizal Rahman ARSPD. Salam salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas rahmatnya, atas rahmat Allah dengan dibawakan oleh Rasulullah, maka kita berada di tahap yang saat sekarang. Ya, kalau yang mudah itu sudah sering kita lakukan. Ya, tapi yang sulit itu mungkin kadang-kadang baru kita ketemu. Kayak saya hari ini, baru sekali ini pernah seperti ini. Groginya luar biasa, tapi saya tantangan. Baik, selanjutnya pemanfaatan teknologi. Kalau kita sudah ngomong nih teknologi, yang kita pikirkan apa pada saat sekarang ini? HP. Apalagi kira-kira? Listrik. Apa ada lagi yang lebih populer pada saat sekarang ini? Jaringan internet, Facebook. Cara menggunakan laptop belum nyangkut, tapi udah bagus. Nah, apa itu? Kinerja, ya kan? Kalau dia pikir kita teknologi yang kinerja guru, ya kan? Pada saat sekarang ini PMM, ya kan? Apalagi yang terbaru sekarang? Jadi kemarin yang kita kerjakan semalam itu yang terbaru, ya itu ya. Jadi yang kita pikirkan itu
Padahal banyak hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari teknologi ini. Ya Pak Ibu ya. Yang pertama adalah mungkin mempersiapkan media pembelajaran kita. Yang dulunya kita mau cari gambar mungkin tentang Candi Borobudur, itu susah payah. Carinya mungkin tak cari di buku, itu mungkin kita lukis, ya kan? Baru nanti bisa kita tampilkan di depan peserta didik kita. Nah kalau sekarang tinggal cari di Google itu Candi Borobudur, udah muncul semuanya situ. Nah tinggal kita memindahkannya, ya, tinggal pindahkan, kita pun terlihat jelas. Oh ini rupanya candi itu. Nah dari sini rupanya tempatnya di sini. Nah ada lengkap di situ. Tinggal kita memindahnya. Nah itulah kemudahan teknologi yang mestinya yang bisa kita manfaatkan. Ya. Dengan yang kita pikir itu PMM dan juga kinerja guru. Nah, baik. Yang selanjutnya adalah merubah mindset birokrat. Ya, nah ini di sini juga ya memberikan kepercayaan dan otonom seluas-luasnya kepada kepala sekolah guru untuk merancang pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya. Ya, jadi sekarang kita nggak lagi kita terfokus pada satu arah, kita bisa menggunakan berbagai arah untuk merancang pembelajaran kelas kita. Ya, dan kita diberikan keleluasaan, ya, kita diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran untuk kita persiapkan untuk anak-anak kita. Ya, dan juga untuk sekolah juga kita diberikan kebebasan. Mau kita itu bermitra dengan siapapun, mau itu dengan masyarakat, mau mungkin kalau ada perusahaan di sekitar, silakan kita bermitra. Ya, untuk kemajuan sekolah kita. Baik, yang selanjutnya sekarang kita berbicara tentang disiplin positif. Ya, kalau Bapak Ibu sebelum membaca ini, apa kira-kira pesan yang tersirat dari disiplin positif itu? Bapak Ibu bisa tahu apa itu kira-kira disiplin positif? Membiasakan hal-hal yang baik kepada anak didik. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan pada Pak Kepala kita, luar biasa. Ya. Baik, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Nah, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi di disiplin positif ini ya kita merubah mindset kita ya, yang dari dulu itu mungkin seperti sebuah peraturan ya, peraturan. Kalau kita berbicara peraturan, tentu nanti dampaknya kemana kira-kira? Maksudnya begini, ada peraturan. Kalau seandainya kita langgar, apa dampaknya yang kita pikirkan? Sanksi. Ada sanksi atau hukuman. Ya Pak Ibu ya, ada sanksi dan ada hukuman. Nah, seakan-akan kalau kita bikin ini nanti, wah, diberi hukuman, diberi. Dan artinya kita tidak menghilangkan itu. Ya, cuma caranya kita bagaimana ya, bisa memberikan kesadaran kepada anak-anak kita ya, bahwasanya dia tahu
oh yang dilakukan yang seperti ini itu tidak baik, nah seperti itu. Yang dilakukan seperti itu, ini itu baik gitu. Setelah itu ada sebuah pikiran kita di dalam apa yang akan kita lakukan. Contohnya, Bapak Ibu dilarang dilarang terlambat seperti itu, ya, dilarang terlambat atau dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Nah, yang kita pikirkan apa? Di saat dilarang membuang sampah sembarangan, apa yang kita pikirkan kira-kira? Lingkungan bersih. Ya, lingkungan bersih. Apa lagi kira-kira? Disiplin. Ya. Sekarang begini, saya melarang Bapak Ibu berpikir tentang air minum. Dilarang berpikir tentang air minum. Yang Bapak Ibu pikirkan sekarang apa? Dilarang Bapak Ibu berpikir air minum. Yang Bapak Ibu pikirkan sekarang apa? Air minum. Air minum yang kita pikirkan, ya kan? Air minum yang kita pikirkan, bukan kata dilarangnya. Yang kita pikirkan itu adalah air minum. Begitu juga dengan peraturan tadi, ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang dipikir apa? Membuang sampah sembarangan, ya kan? Nah itu yang terpikirkan oleh kita. Nah, ada lagi contohnya, dilarang datang terlambat. Yang dipikiran kita apa? Datang terlambat, kayak gitu. Itu dalam pikiran kita. Jadi dari pikiran inilah yang menular ke perilaku kita. Makanya kita buat kata-kata positif. Nah, jadi supaya ini terpikir positif, seperti kita datang terlambat. Jadi kita rubah ke yang positifnya jadi apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, jadi ada kesepakatan datang tepat waktu. Ya. Nah, itu yang kita buat. Jadi kita kepikirnya datang tepat waktu, bukan lagi datang terlambat. Nah, seperti itu. Yang kedua, contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata positifnya yang sebanyak apa? Buanglah sampah. Jaga kebersihan. Ya, jadi jaga kebersihan. Jadi pikiran kita adalah ketika kita mau membuang sampah, ini apa? Jaga kebersihan. Memang yang ini mungkin belum kita bisa terapkan seperti kembali telapak tangan, tetapi perlahan-lahan ini nanti akan jadi kebiasaan sehingga nanti jadi budaya positif yang bisa kita lakukan, ya. Baik. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Kira-kira sebelum kita membahas tentang ini motivasi perilaku manusia itu, kira-kira motivasi kita, ya, apa kira-kira motivasi kita? Ada apa itu bisa? Motivasi perilaku kita itu apa kira-kira? Perilaku kita, motivasi apa? Ya, usaha dihargai, dipuji dengan baiknya, dipuji. Apa lagi kira-kira? Dihargai, mendapat hadiah. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Ada juga yang kami pelajari, yang kami pelajari selama IDP ini. Ada tiga motivasi perilaku manusia menurut Jen Johnson. Ya, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, jadi kita
jangan terkena hukuman, ya, atau kita berusaha untuk lebih baik dari hal-hal apa saja yang akan kita lakukan. Dan itu berasalnya dari mana Bapak Ibu? Kalau ada hukuman itu berasalnya dari mana biasanya? Aturan. Dari aturan. Dari apa kira-kira? Dari biasanya hukuman itu datangnya dari mana? Kesalahan. Dari kesalahan. Yang memberi hukuman itu siapa? Bisa guru, bisa orang lain. Dan itu timbulnya dari eksternal, dari luar. Ya, baik-baik. Itu datangnya dari luar. Nah, itu tidak terlalu baik untuk anak-anak kita maupun murid kita. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak lagi materinya enggak ya? Ada lah 10 lembar lagi. 10 lembar lagi. 10 lembar. Ya, oke. Atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat dari menghindari hukuman tadi. Ya, baiklah. Yang selanjutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, ini adalah datangnya dari dirinya, eksternal, ya, dan internal, ya, dari internal atau dari dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan dari perilaku anak-anak kita. Kita berharap dia itu munculnya dari hatinya. Dia tadi itu datang tepat waktu itu muncul dari hatinya. Dia menjaga kebersihan lingkungan itu, kebersihan kelas itu, dia munculkan dari hatinya. Bukan karena ada tekanan, ya, ada paksaan, baik itu dari guru ataupun dari peraturan kelas. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, kalau kita berbicara kebutuhan bertahan hidup, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita untuk kita supaya bisa bertahan hidup? Makan, ya, pakaian, ya, iya, bagus. Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kita break dulu sebentar. Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan
diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dalam arti kata kita diterima. Selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi keaskan dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Jadi kita berusaha lah menjadi guru yang disenangi oleh peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Dan yang selama ini, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, penghukum biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, seperti kayak mengancam jadinya. Nah, kamu selalu saja salah, seperti itu. Atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah kata-kata penghukum yang juga sering mungkin kita lakukan, dan hal ini ke depan kalau bisa tidak lagi jadi perilaku kita terhadap anak-anak. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada musim ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, buat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata-kata yang kedua dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu adalah kata-kata membuat mereka merasa bersalah. Nah, yang selanjutnya adalah teman. Kita sebagai teman, posisi kita adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau yang sudah kalian
ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, biasanya kalau posisi teman ini kita selalu membantu. Tetapi ada nanti kelemahannya di saat kita tidak membantu mereka, mereka akan merasa tersakiti. Nah, yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Ya, nah guru yang berposisi pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan fraksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan diberikan? Nah, biasanya kalau posisi pemantau ini kita membutuhkan banyak catatan-catatan, ya, untuk membuktikan kepada anak-anak kita, ya, bahwa dia sudah melakukan apa saja. Nah, bertitik berat di situ, ya, kita harus mengumpulkan berbagai dokumen untuk melihat sampai di mana yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, posisi yang sebaiknya yang kita gunakan adalah sebagai manajer ini. Ya? Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu apa yang sudah dilakukannya. Apa yang bisa dipertanggungjawabkannya yang datang dari dirinya, bukan karena adanya paksaan, ya, atau adanya hukuman. Nah, seperti atau adanya hadiah baru dia melakukan itu. Ya, kita berharap anak itu dari hatinya, contohnya kayak menjaga kebersihan kelas, ya, nampak dia sampah, dia pungut dan dia buang di tempat sampah. Nah, itu yang kita harapkan. Dan posisi kita yang sebaiknya adalah sebagai manajer. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ya, nah, dalam keyakinan kelas ini kita bisa membuat kesepakatan kelas, ya, dan ini biasanya kita lakukan adalah di saat awal kita masuk tahun ajaran baru. Nah, di situ kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita, ya. Nah, apa kira-kira yang menjadi keyakinan kita bersama? Nah, ini kita putuskan bersama anak-anak, bukan kita ajak sebagai guru yang membuat aturan tersebut atau membuat keyakinan tersebut. Kita sepakati dengan anak-anak, dan biasanya ini adalah dengan kata-kata yang mudah dan sedikit, ya, jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat oleh anak-anak kita. Baik, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini mungkin hal yang baru yang kita pahami. Namun saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu sudah membuka PMM, itu sudah ada di situ, ya, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ya, jadi proses segitiga restitusi itu, ya, ini
Di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi yang harus kita jalani. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, ya. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah validasi kebutuhan, ya. Jadi ketika anak-anak itu ada bermasalah di sekolah, ya, kita jangan langsung memijatnya, ya, atau menyalahnya. Hei, kamu jangan seperti ini, kamu jangan kelahi, ya, kamu jangan terlambat lagi, ya, kamu jangan mencuri. Seandainya dia ada mencuri entah pena kawannya, ya, jangan seperti itu. Kita tanyakan terlebih dahulu, ya, kita validasikan, kita mencari keyakinan identitasnya dulu, ya. Kenapa kamu lakukan ini, nak? Ya, Bapak yakin setiap kita pernah melakukan kesalahan, ya. Tetapi ke depan ini kalau bisa jangan dilakukan lagi. Nah, seperti itu. Ya, kita cari dulu identitasnya. Permasalahannya apa dia bisa melakukan itu. Setelah itu baru kita lakukan, ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Itu tadi, ya. Walaupun dia bersalah, kita sampaikan, ya, setiap kita pernah melakukan salah, ya. Tetapi gimana kita memperbaiki. Setelah itu baru kita buat dia sebuah keyakinan pada dirinya, supaya itu nanti bisa dipatrinya dalam jiwa dia, supaya nanti ke depan dia tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan tentang paparan saya, yaitu berbagi budaya positif di SD 023 Tambusai Utara ini. Kira-kira sebelum saya menutup ini, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya ingin bertanya tentang segitiga restitusi tadi. Iya. Segitiga restitusi ini kalau di kurikulum Merdeka itu apakah yang apa sih yang namanya di awal kurikulum Merdeka itu kita harus ngapain? Apa? Bukan. Apa namanya? Apa persepsi, motivasi, apa? Motivasi, tapi kita kayak mencari identitas anak terlebih dahulu, terus kita tanyakan kepada anak, kamu mau kayak mana, terus kita cari identitasnya. Setelah itu baru kita validasikan ke kemana kebutuhan dia, apa seperti itu? Oke, baik, langsung jawab aja ya. Iya. Ini beda dengan apa namanya itu? Itu ada apa awal namanya itu? Iya, awal dari awal. Ya, semalam kami baru belajar itu, cuman saya lupa. Ya. Ini beda dengan apa ya? Pemahaman kita terhadap anak di waktu awal masuk sekolah. Ini beda. Ini adalah ketika anak itu mengalami permasalahan. Contohnya berkelahi sama temannya, atau dia sering datang terlambat ke sekolah. Kan itu sudah melanggar dari kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Nah, di sini kita menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Atau ada juga contohnya, anak itu sampai di sekolah mencomot makan makanan kawannya, sehingga kawannya merasa tersinggung. Ya, nah kita kembalikan di kebutuhan tadi. Ya, kita kembalikan ke kebutuhan dasar kita tadi. Ya, kebutuhan dasar kita itu ada kebutuhan bertahan hidup, ya, ada kebebasan, ya. Mungkin anak-anak kita yang mencomot-comot makanan kawannya yang lain itu bisa jadi dia udah bosan mungkin dengan makanan yang diberikan orang tuanya dari rumah, makanan itu aja. Dia pengen mencoba hal-hal yang baru. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, dengan segitiga restitusi tadi, kita akan bisa memahami di mana anak-anak tadi kok bisa dia mencomot-comot makanannya. Dari situ kita nanti akan tahu identitas anak itu seperti apa. Nah, dari situlah kita baru nanti menstabilkan identitas. Ya, boleh
Dulu pun ibu pernah kayak gitu, seperti itu kata-katanya. Nah baru nanti kita carikan solusinya supaya anak kita tuh mempunyai keyakinan di dalam hatinya, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Berarti intinya anak itu kenapa berbuat jahil? Iya, Nah, betul. segitiga restitusi ini berarti sebuah pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Ya. Yang selama ini mungkin kita langsung mau kemana? Ada anak terlambat. Loh, kamu si Andi kok terlambat datang ke sekolah. Udah, sekarang kamu ambil itu sampah. Itu kan sering kita lakukan. Atau mungkin dia terlambat sekolah itu, kita suruh membersihkan WC, kamar mandi, ya kan? Atau ada juga dia datang ke sekolah itu, kita suruh ngangkat kursi, ya, ngangkat kursi, atau hormat bendera. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu nyambung nggak itu? Orang datang terlambat dengan seperti itu. Nah, salah satunya dengan segitiga restitusi inilah kita menyelesaikannya. Mungkin anak yang terlambat seperti itu. So, contohnya hari itu kita mata pelajarannya apa? Matematika, contohnya. Ya kan? Kita udah mulai nih belajar, dia baru datang. Nah, bisa juga kita suruh dia menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi mau cross-crossan Bapak itu. Apanya? Itu loh ada pembalap. Ada menyambung ya dari apa yang dia lakukan dengan apa yang kita berikan. Nah seperti itu. Intinya berarti masalah anak itu ya kan Pak? Iya. Iya. Nah jadi nanti kita akan disegani oleh anak-anak kita, akan disayangi oleh anak-anak kita. Ketika dia mau berbuat sesuatu, dia pikir, aduh itu ada Pak Anam loh. Seperti itu. Itu ada Bu Dewi. Nah seperti itu. Jadi rasa itu tadi yang perlu kita timbulkan dari perasaan atau jiwa anak-anak kita. Jadi sehingga lain tanpa kita menghardiknya, memukulnya, memberinya peringatan ataupun mungkin seperti sanksi, nah dia akan sadar dengan sendirinya dengan pendekatan yang kita berikan dengan segitiga restitusi. Seperti itu Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Andi. Yes, luar biasa. Oke, masih ada lagi? Breaking kita ringan. Breaking ya. Sedikit mau. Ya, lanjut. Kalau lagi. 1, 2, 3. Wek. Kami aja ya, 1, 2, 3, 4. Wah. Coba 1, 2, 3. Burung ruak-ruak itu namanya, ruak-ruak itu. Ruak-ruak itu. Ya, ini kuek-kuek. Enggak, ini belum. ke sana ya. Ini kuak-kuak. Ingat ya, kuak-kuak. Ini kuak-kuak. Ya, Kuyu ini ini masuk Faransa. Yang penting. Ya. 1, 2, 3. Kuak. Nah, sekarang kita coba menyanyi potong bebek Hansa dengan suara yang sudah saya ini bagikan tadi. Ini Ya. nih. Enggak, yang saya tunjuk nanti. Kalau ini berarti kelompok ini. Kalau ini nanti kelompok ini, kalau ini nanti kelompok ini. Oke? Kita kuak ya. Kalau bisa disambung di dalam hati ya. Di apa dari dalam hati ya? Saut-sautan. Ulangi ya. 1, 2, 3. Kuak. Jadi harus segitiga restitusi apa permasalahannya itu? Apa permasalahannya itu? Ditanya dulu. Kita fokus 1, 2, 3. Oke, Bapak, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Ini baru seru ini. diberikan kepada saya. Pas belajar ngantuk. Saya siap.
Kalau Pak Imam saya ceritakan tentang asam jeruk nipis. Asam jeruk nipis. Oke, siap. Ya, apa yang terbayang sekarang? Muka saya berubah, Pak. Nah, itu kecil kan? Jadi kita merubahnya dari mana, Pak Imam? Awalnya kita merubah tindakan kita itu dari mana, kira-kira? Dari rasanya lah. Dari rasa pemikiran kita. Kalau kita kasih Dari manis nggak rasa mungkin gitu. pemikiran kita ubah pertama. Nah, seperti Pak Imam tadi bilang, Iya, itu. udah sebegitu bagusnya peraturan itu dibuat, tapi Makanya masih ada yang dicampur melanggar gula. peraturan itu. Yang Itulah apa yang cara salah itu di tadi situ? itu. Kira-kira. Ah. Dari aturan yang dibuat itu apa yang salah di situ? Tentunya awalnya adalah dari pikiran kita yang perlu kita rubah. Mindset. Contohnya seperti saya bilang tadi, Bu, dilarang membuang sampah. Jadi yang pikiran kita apa? Buang sampah. Coba kalau di dalam pikiran itu menjaga kebersihan. Jadi yang terserat di pikiran kita apa? Menjaga kebersihan. Jadi ketika kita nampak itu kotor, pasti kita ingin, wah ini harus dibersihkan. Nah seperti itu. Jadi awalnya harus dari pikiran memang. Gak bisa kita serta-merta langsung Boleh kita nyanyi ya, lagi. hal yang pokok. Biar keluar kita memang nggak boleh. Janganlah asar nanti. Oke. Nah, kenapa ya? Belum ini nambah. Ini sedap ini. Biar video Pak Iya, apa ini iya, mantap. mantap. Nah, Umpan baliknya. untuk mencapai itu, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan, harus kita biasakan. Selama ini kan pembiasaan itu belum kita lakukan. Iya, betul. Dan kita buat hanya itu yang sampai saya sampaikan tadi. Kita taunya hanya membuat peraturan. Dan peraturan itu adalah ada pemikiran yang negatifnya di situ. Nah, dari langkah-langkah inilah kita akan mulai. Apa-apa saja sih kebutuhan manusia itu sehingga itu bisa terpenuhi dan sehingga di dalam jiwanya itu tidak lagi melakukan hal-hal yang Negatif. Nah, seperti itu Pak Imam, mungkin dari saya. Luar biasa. Kalau Contoh ada konkretnya itu, rekan-rekan yang Pak Imam lain nggak tahu. yang menambah. Ini tak kasih tahu contoh konkret. Saya gini Pak. Terima kasih banyak. Lanjut. Kita sambil saja. Bapak memberikan analogi bahwa ketika seseorang itu memakan jeruk nipis, maka wajah akan berubah menjadi berkerut. Pak. Persoalannya sekarang, murid-murid kita begitu makan jeruk nipis, orang itu melotot, Pak. Iya, analoginya seperti itu. Nggak nyengir dia, melotot. Kita suruh nggak boleh, jangan buang sampah. Kita buat jagalah kebersihan. Lah buang sampah sembarangan. Nyatanya kan seperti itu. Gitu kan? Kita merubah cara berpikir, tapi tidak ada bentuk konkret merubah jiwa. Dan bentuk profil Pancasila ini tidak sedikit, tidak menyentuh sama sekali CGP. Tidak sesuai dengan bangunlah jiwanya. Seharusnya kita bangun jiwa dulu, baru cara berpikir. Baru badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah cara berpikirnya, sehat badannya, kan gitu seharusnya. Jangan Bapak jawab sekarang, saya hanya minta yang jawab itu CGP dari pusat. Permintaannya penuh Saya mungkin sedikit membantu Pak Imam, ya, membantu. Ya. Terima kasih Pak. Apapun yang saya keluar cara berpikir saya, karena terpancing oleh materi disiplin positif ini. Sangat luar biasa sekali disiplin positif ini. Iya. Kami Indikatornya itu Ustaz. Jadi Iya, kalau pantasan dia paham kita kalian. berpandu pada nyanyi Pak Imam tadi, bangunlah jiwa itu. Kalau kita berbahasa jiwa, itu apa kira-kira yang pertama yang kita bangun itu? Kan tadi nyanyi ini, bangunlah jiwa. Ya kan? Ketika kita membangun jiwa ini, kalau kita berbicara jiwa ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Semangat, keyakinan, Balik lagi. ya, keyakinan, Institusi tadi senior. jiwa, ya kan?
Kalau ini raga. Kalau jiwa sesuatu pikiran kita. Kembali Pak Imam. Kepikiran dulu. Tetap kepikiran dulu. Pendidikan karakter dulu Ya, ke anak tetap ya. ke pikiran karakter. Makanya ini lahir sekarang di tengah-tengah kita untuk menyadarkan pada diri kita, inilah yang seharusnya kita terapkan terlebih dahulu. Pengaruhi dulu jiwa-jiwa anak kita. Pengaruhi dulu pikiran-pikiran anak kita. Dan selama ini kita nggak pernah berpikir untuk mempengaruhi jiwa ataupun pemikiran anak-anak kita. Bangun hubungan emosional kita sama anak-anak kita. Kalau situ sudah terjadi, mudah-mudahan apa yang kita kehendaki, apa yang namanya pendidikan ini, sebesar ini pendidikan ini bisa kita dorong ke negeri yang lebih baik. Begitu Pak ini yang dapat saya. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Rizal yang memberikan pencerahan kepada kami. Oke, terima kasih kepada Aku pun mau nambahin tadi. Saya di sini tidak menggurui rekan-rekan semuanya. Kita di sini akan sama-sama belajar dan mudah-mudahan ini nanti bisa membuat sebuah perubahan untuk sekolah kita bersama. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cepat. Atas waktunya Pak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan majelis guru lain yang sudah berkenan kiranya menemani saya di sini dalam menyampaikan materi budaya positif ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Semangat. Semangat. Oke, baiklah, karena di dalam membawa acara ini. Terakhir saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mastuti dari SD 023 Tambusai Utara. Refleksi dari aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Rizal Rahman, calon guru penggerak angkatan 10. Ternyata keyakinan kelas itu tidak harus banyak sehingga mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini dari SDN 023 Tambusai Utara. Refleksi saya dari aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Rizal Rahman, saya bisa memahami apa itu arti disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak serta memotivasi refleksi kesalahan tanpa hukuman. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Krawati, guru SD 023 Tambusai Utara. Saya akan memaparkan refleksi saya mengenai aksi nyata yang sudah dipaparkan oleh Pak Rizal Rahman, yaitu mengenai disiplin positif. Di sini saya mengambil tentang segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, ada disiplin positif, dan memutihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Baik, pagi hari ini kita berjumpa lagi. Namun sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Kepada ketua kelas, silakan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Assalamualaikum
pagi untuk kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini ini adalah awal kita masuk sekolah. Namun sebelum kita masuk sekolah, biasanya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Apa kira-kira yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran? Waktu kita awal-awal masuk sekolah, ada yang dinamakan dengan peraturan ke kelas, ya. Jadi selama ini kita sering membuat yang namanya itu adalah peraturan kelas. Untuk apa peraturan kelas itu dilakukan? Untuk apa? Untuk dipatuhi atau dilaksanakan. Ya. Nah, namun pada hari ini Bapak akan merubah, ya, kita tidak lagi membuat peraturan kelas, tetapi kita akan membuat kesepakatan ke kelas atau keyakinan ke kelas. Nah, apa perbedaan antara peraturan kelas dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Di mana ada perbedaannya? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Kalau kita ada sebuah peraturan, kalau jika kita langgar, maka kita akan mendapat apa? Hukuman, ya kan? Nah, sekarang kita akan merubah, ya, tidak lagi nanti mendapatkan hukuman, ya, tetapi kita dengan ikhlas melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan ke kelas. Ya. Nah, kalau kita melakukan peraturan kelas, maka apabila kita langgar, kita akan mendapat hukuman. Ya. Nah, contoh dari peraturan kelas, apa-apa saja kira-kira peraturan kelas yang selama ini kita buat? Kira-kira apa saja? Coba. Peraturan kelas. Apa? Nanti tunjuk tangannya ke atas gini, baru suaranya dibesarkan. Ulangi, Mas. Ya. Tidak boleh datang terlambat. Ada nggak itu peraturan kelas? Ada. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Tidak boleh datang terlambat. Kalau kita datang terlambat, maka diberi hukuman. Itu adalah peraturan ke kelas. Ya. Apalagi kira-kira selain datang terlambat? Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Nah, itu juga peraturan ke kelas. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak Bapak, tadi sudah Bapak dengar, sudah ada yang tahu apa itu peraturan kelas. Sekarang coba tuliskan di kertas, ya. Nanti tempelkan ke depan. Ya, silakan ditulis. Coba ditulis, ya. Oke, kalian siap? Coba yang peraturan kelas, saya tempelkan ke depan. Ya, tempelkan ke depan. Ayo, cepat. Ya. Oke. Ini. Di sini ya. Oke. Ya, tempelkan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang untuk menjadikannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya, kata-kata dari peraturan kelas ini akan kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, akan kita rubah menjadi kalimat positif. Ya. Kenapa? Seperti ini. Tidak boleh
datang terlambat. Ya, kenapa ini tidak boleh lagi kita buat di dalam kesepakatan kelas? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya? Nah, karena begini, di dalam pikiran kita, apa yang disebutkan itu yang terpikirkan. Contoh, ya, tidak boleh berpikir tentang pena. Sekarang yang ada dalam pikiran kita apa? Pena, ya kan? Tidak boleh berpikir buku. Di dalam pikiran kita apa? Apa? Buku. Ya? Makanya kata-kata negatif ini kalau bisa itu tidak bisa ada lagi di dalam kesepakatan kelas. Ya. Nah, untuk menghilangkan ini maka kita ganti dengan kata-kata yang positif. Nah, sekarang kira-kira anak bapak, kalau seandainya kita tidak boleh datang terlambat, kata-kata positifnya apa? Kira-kira kata positifnya tidak boleh datang terlambat. Berarti kita harus apa? Datang tepat waktu. Jadi kesepakatan kita adalah datang tepat waktu. Jadi di dalam pikiran kita nanti terbentuk kita datang tepat waktu, tidak lagi datang terlambat. Ya, kalau ini tadi yang ada dalam pikiran kita apa? Contohnya tidak boleh datang terlambat. Yang dalam pikiran kita apa? Datang terlambat. Nah, sekarang kita ganti kata-kata negatif ini menjadi kata-kata yang positif. Datang tepat waktu. Sehingga kita nanti berpikirnya dari rumah kita datang tepat waktu. Ya, bisa dipahami? Bisa nggak dipahami antara perbedaan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Bisa, bagus. Nah, sekarang coba kita alih dari beberapa yang sudah ditempel temanmu ini di depan, kita jadikan ke kalimat positif atau menjadi kesepakatan kelas. Ya. Yang pertama adalah tidak boleh datang terlambat. Menjadi datang tepat waktu. Nah, ini ada dua lagi. Silakan nanti anak bapak tuliskan. Ya. Apa jadinya kalau sudah dijadikan kata-kata positif yang akan jadi kesepakatan kelas kita. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Nah, silakan tulis ya apanya kata-kata positifnya. Yang selanjutnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira apa kata-kata positifnya? Silakan ditulis. Ya, tulis. Udah? Sudah siap? Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Coba tinggi tangannya. Ya, silakan tempelkan di depan. Ayo. Oke, kasih tepuk tangan. Luar biasa anak-anak bapak semuanya. Baik, kita akan bacakan ya dari kata-kata tidak boleh menjadi kata-kata yang positif ya. Yang ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas kita. Baik. Yang pertama adalah tidak boleh datang terlambat. Kata-kata positifnya atau kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Benar bukan tuh?
kelasnya atau kalimat positifnya menjaga kenyamanan kelas. Benar betul? Iya, kasih tepuk tangan. Bagus, bisa. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kata positifnya menjaga kebersihan kelas. Pintar, kasih tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, kira-kira dari kesepakatan kelas yang kita buat ini, ya, ada nggak anak-anak bapak yang tidak setuju? Ada nggak? Yang tidak sepakat? Ada nggak? Ada nggak yang sepakat dengan ini? Ada nggak yang sepakat? Ayo tunjuk tangannya. Ada nggak yang sepakat dengan kata-kata ini? Kata-kata yang sudah dibuat teman-temanmu. Ayo tunjuk tangan. Iya, bagus. Ya. Ya, bagus. Semuanya kita sepakat. Ya, jadi nanti inilah yang akan menjadi kesepakatan kelas kita, ya, untuk menjalani pembelajaran pada tahun ini. Ya, terima kasih kepada anak-anak bapak. Ya, ya baik. Selanjutnya inilah jadi kesepakatan kita. Ya, demikian kegiatan kita pada hari ini. Ya, akan kita lanjutkan nanti pembelajarannya pada les kedua nanti. Ya, untuk sekarang Bapak cukupkan sampai di sini. Dan berkurangnya mohon maaf. Dan Bapak Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.